Bayangkan kamu masih kecil, tapi malam-malam kamu yang disuruh bangunkan ayah yang ketiduran di depan TV. Kamu yang harus menenangkan adik yang menangis. Kamu yang diam-diam menghitung uang di dompet ibu untuk memastikan besok bisa beli beras. Rasanya seperti hidup skip bagian jadi anak dan langsung loncat ke jadi orang dewasa. Dan sekarang di usia remaja atau dewasa muda, kamu masih sering merasa lelah, tapi juga nggak tahu bagaimana cara berhenti kuat. Di video ini, aku ingin membantu kamu memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu. Kenapa kamu bereaksi seperti itu, dan langkah-langkah kecil apa yang bisa kamu coba supaya pelan-pelan kamu boleh jadi anak lagi di hidupmu sendiri, meski usiamu sudah bertambah. Pola seperti ini punya nama, salah satunya disebut parentification, yaitu ketika anak mengambil peran orang tua secara emosional atau praktis. Misalnya jadi pendengar curhat utama ibumu atau yang mengurus kebutuhan rumah tangga, padahal kamu sendiri masih butuh dijaga. Ada juga istilah hypervigilance, yaitu keadaan ketika otakmu selalu siaga, waspada berlebihan terhadap kemungkinan masalah, seperti satpam yang tidak pernah ganti shift, dan itu bisa bikin kamu cepat capek, gampang kaget, dan sulit benar-benar rileks. Coba perhatikan harianmu. Mungkin kamu orang yang selalu keburu dewasa dalam obrolan. Teman-teman seumuran cerita drama kecil, kamu langsung mikir solusi, rasional, seperti orang tua yang mengajar. Padahal di dalam hati kamu, iri melihat mereka bisa bebas ribut soal hal remeh. Atau kamu mungkin sulit banget minta tolong. Bahkan untuk hal kecil seperti titip belikan minuman atau minta ditemani pulang. Kamu lebih memilih memaksakan diri karena di kepalamu ada suara, "Jangan merepotkan. Kamu harus bisa sendiri." Seolah mandiri itu harga dirimu. Bisa juga kamu merasa bersalah kalau istirahat. Misalnya kamu rebahan sebentar, dan tiba-tiba muncul rasa gelisah, muncul pikiran, harusnya aku produktif, harusnya aku bantu seseorang, dan akhirnya kamu scroll HP sambil cemas, badan di kasur, tapi hati tetap kerja. Ini bukan malas, ini tubuh yang tidak terbiasa merasa aman saat tidak melakukan apa-apa. Kadang kamu juga terlalu bertanggung jawab secara emosional. Misalnya kalau suasana rumah jadi tegang, kamu langsung merasa itu salahmu. Kamu kepikiran, berusaha menghibur semua orang, jadi penengah. Bahkan kalau yang bertengkar bukan urusanmu, seakan tugasmu adalah penyelamat suasana. Di lingkungan pertemanan atau pasangan, kamu mungkin selalu jadi tempat curhat nasional. Semua orang datang kalau lagi hancur, kamu dengar, kamu rangkul, kamu berikan nasihat terbaik, tapi ketika kamu sedih, kamu justru menghilang dan bilang ke diri sendiri, "Nggak usah lebay, masih banyak yang lebih susah." Jadi kamu terlatih mengabaikan luka sendiri sambil membenarkan luka orang lain. Ada juga pola kamu terlalu cepat membaca ekspresi orang. Misalnya lihat sedikit perubahan nada suara, kamu langsung panik, otakmu otomatis scanning. Aku salah apa? Jangan-jangan dia marah, dan kamu buru-buru memperbaiki, minta maaf, atau bercanda berlebihan untuk mencairkan suasana, padahal orang itu belum tentu marah. Ini adalah bekas dari hidup di lingkungan yang emosinya sulit ditebak. Satu hal yang penting kamu tahu, reaksi-reaksi ini bukan karena kamu lebay atau terlalu sensitif, tapi karena dulu kamu belajar bertahan dengan cara itu. Kamu membangun radar halus dan rasa tanggung jawab besar untuk bisa selamat di situasi yang tidak stabil. Kalimat yang mungkin bisa kamu simpan adalah, "Aku dulu bertahan, sekarang aku belajar hidup." Sekarang, kita coba latihan 30 detik yang bisa kamu lakukan kapanpun kamu merasa harus dewasa terus. Pertama, perhatikan tubuhmu sebentar. Rasakan posisi kakimu di lantai atau di kasur. Sadar bahwa kamu ada di sini. Lalu tarik napas pelan lewat hidung, sambil hitung dalam hati sampai 4, tahan sebentar, lalu hembuskan lewat mulut sambil hitung sampai 6. Saat menghembuskan, bayangkan kamu menurunkan bahu dan meletakkan beban sebentar di lantai. Lakukan 2 atau 3 kali saja, tidak perlu lama, dan sambil itu ucapkan dalam hati kalimat ini, "Sekarang aku aman, aku tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini."
Latihan ini kelihatannya sederhana, tapi ini seperti menekan tombol pause di otakmu yang selalu siaga. Kamu memberi sinyal ke tubuh bahwa saat ini bukan situasi darurat, kamu tidak sedang jadi orang dewasa paling bertanggung jawab di ruangan itu. Kamu hanya manusia yang sedang bernapas. Setelah itu, kamu bisa coba satu langkah kecil lain di kehidupan nyata. Misalnya hari ini pilih satu hal kecil yang biasanya kamu tanggung sendiri. Lalu sengaja minta tolong, sesederhana minta teman menunggu kamu di halte, atau minta saudara bantu cuci piring. Dan ketika suara di kepalamu mulai protes, kamu menyusahkan orang, kamu jawab pelan. Belajar minta tolong bukan menyusahkan. Ini latihan jadi manusia biasa. Reframe pentingnya begini, kamu bukan lagi anak kecil yang terjebak. Sekarang kamu punya hak untuk menata ulang peranmu. Kamu boleh tetap orang yang peduli, tapi tidak lagi jadi orang tua bagi semua orang. Identitas barumu bisa jadi seperti ini. Aku boleh baik tanpa mengorbankan diriku habis-habisan. Itu bukan egois, itu sehat. Batasan praktis juga penting. Misalnya ketika seseorang mulai menumpahkan beban berat ke kamu saat kamu sendiri sedang penuh, kamu bisa bilang, "Aku pengen dengar ceritamu, tapi sekarang kepalaku lagi penuh. Boleh nggak kita lanjut nanti?" Atau kamu coba chat orang yang kamu percaya juga. Kalimat ini sederhana, tapi itu adalah pagar halus yang melindungi energimu. Kamu mengakui kepedulianmu, tapi juga mengakui batasmu. Kamu juga perlu ingat, orang yang dipaksa tumbuh terlalu cepat sering merasa hanya dihargai ketika berguna. Jadi mereka terus bekerja, menolong, mengurus, agar merasa layak ada. Pelan-pelan cobalah membangun rasa layak dari hal lain, seperti keberanianmu jujur tentang perasaan, kemampuanmu bertahan sampai sejauh ini, atau fakta bahwa kamu masih mau belajar. Itu sudah luar biasa. Kamu nggak harus selalu berfungsi untuk berharga. Tidak apa-apa kalau proses ini terasa lambat, tidak apa-apa kalau kamu masih sering terpeleset balik ke pola lama. Yang penting, sekarang kamu mulai sadar. Kamu bisa memberi nama pada polanya. Dan kamu punya pilihan-pilihan kecil baru setiap hari. Karena sadar adalah langkah pertama keluar dari autopilot. Kalau kamu merasa cerita ini nyentuh bagian dirimu yang selama ini sepi, simpan naskah ini, atau ulangi lagi nanti dan hari ini. Pilih satu momen kecil untuk berhenti sebentar, tarik napas, dan perlakukan dirimu seperti anak yang akhirnya boleh tumbuh dengan pelan.